warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utri Fatulikmah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus. Di sini saya sedang bersama murid saya yang bernama siapa Mbak? Silakan. Kenalkan, nama saya Nida dari kelas 4. Nah, baiklah, namanya adalah Mbak Nida dari kelas 4. Mbak Nida, di sini kita akan belajar menyimak. Mbak Nida nanti menyimak dari cerita saya. Mbak Nida mendengarkan terlebih dahulu. Saya akan menceritakan sebuah sendang widodaren yang berada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sendang widodaren merupakan objek wisata Desa Prawoto. Sendang ini disebut dengan Sendang 7 karena sendang ini memiliki 7 sumber mata air. Sendang ini di tempat inilah kisah cinta antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan bercinta. Berarti cintanya antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan itu berada di Sendang Daren atau Sendang Pitu. Sekarang akhirnya masyarakat mempercayai bahwa Sendang Daren ini dapat membuat awet muda ketika misalnya Mbak Nida itu cuci muka di Sendang Daren, konon katanya bisa awet muda. Nah, sumber ini terdapat 6 sumber mata air. Nah, ya kan? Selain membuat awet muda, Sendang widodaren dipercayai sebagai obat segala macam penyakit. Disitulah Sendang Daren dipercaya oleh masyarakat sekitar Desa Prawoto. Dan Sendang Daren ini sebagai tempat sakral. Silahkan Mbak Nida setelah menyimak dari cerita Bu Guru, Mbak Nida pilih soal terlebih dahulu dan menjawabnya. Monggo Mbak Nida. Sendang widodaren disebut dengan selendang. Apa? Sendang apa? Ayo dijawab. Ada 7. Sendang 7. Betul sekali buat Mbak Nida, mendapat poin. Kembalikan lagi Mbak. Ayo ambil lagi soal yang kedua. Nih ayo ambil, silakan. Terserah Mbak Nida mau ambil yang mana. Ada berapakah sumber alami Sendang widodaren? Tadi ada berapa? Ada 6. Betul sekali. Sini Mbak Nida ambil soal lagi, terserah mau ambil yang mana. Disinilah kisah cinta antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Tadi di mana? Di Sendang widodaren. Sendang widodaren di bawah pohon yang rindang. Ayo soal nomor 3 Mbak Nida boleh langsung menjawabnya. Dibaca terlebih dahulu. Yang keras Mbak Nida yang bacanya ya. Di manakah tempat kisah cinta Jaka Tarub dan Nawang Wulan? Di mana Mbak Nida? Tadi sudah saya Di ceritakan. Sendang widodaren. Betul sekali. Baiklah, di sini saya sudah menceritakan satu hal yang ada di Desa Prawoto, yaitu Sendang widodaren. Terima kasih. Baiklah teman-teman, cerita yang kedua adalah cerita misterius Watu Gemblong di Desa Prawoto. Kejadian pertama kali di Desa Prawoto adalah Watu Gemblong dari Gemblong, artinya maksudnya di sini adalah ngandong dan sawan itu tidak diperbolehkan besanan. Maksudnya ini orang ngandong dapat orang sawan, atau sawan dapat ngandong itu tidak diperbolehkan. Karena ada suatu kejadian jika orang sawan sama orang ngandong menikah itu cepat meninggal deh. Nah, banyak mistis di Watu Gemblong itu. Di antaranya adalah harimau dan siluman ular. Di dekat Watu Gemblong terdapat sebuah gua yang artinya gua geringsing atau tempat ular dan siluman harimau. Ada suatu cerita, konon katanya orang gunung
pegunungan di desa Ngandong kan mau itu apa dia mau berangkat ke pasar membawa dagangannya. Lah dia itu membuang sebuah logam di depan Watu Gemblong atau ini di dekat gue tempatnya siluman ular sama harimau. Dia meminta untuk agar dagangannya di pasar itu laris deh. Nah, zaman sekarang kan sudah tidak percaya itu akan hal itu. Itu kan apa? Sekarang itu dianggap mitos deh. Nah, kan sekarang sudah ada kepercayaan agama. Deh, pada zaman dulu orang mempercayai itu deh. Iya kan? Nah, tadi letak Watu Gemblong itu berada di Dukuh Sawahan, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo. Benar kan? Tadi kan ada sebuah misterius yaitu harimau dan siluman ular. Betul kan? Dan di dekat Watu Gemblong itu ada sebuah gua tempat siluman ular dan harimau. Betul kan? Nah, sekarang Mbak Nida kan sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru. Silahkan Mbak Nida bisa menjawab soal-soal tersebut. Monggo Mbak Nida mengambil satu per satu, dibaca lalu dijawab. Ayo Mbak Nida mengambil soal, dibaca lalu dijawab. Di manakah letak Watu Gemblong? Watu Gemblong terletak di mana tadi? Di Sawan. Di Sawan. Nah, betul sekali. Soal yang kedua, Mbak Nida ayo mengambil. Ide pokok pada paragraf terutama adalah Pertama, apa ide pokok tadi? Apa tadi? misteri Watu Gemblong di Betul Desa sekali. Prawoto. Tadi kan misterinya kan berada di awal paragraf misteri Watu Gemblong di Desa Prawoto. Betul sekali. Soal yang ketiga. Betul sekali. Ayo soal yang ketiga dibaca lalu dijawab. Sebutkan kejadian mistis yang ada di Watu Gemblong. Apa? Tadi apa? Siluman ular dan harimau. Betul sekali. Terima kasih untuk cerita yang ketiga. Kita lanjut nanti ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Cerita yang ketiga adalah dua musim panen. Nah, Mbak Nida, di sebuah desa Prawoto terdapat dua musim panen, yaitu musim padi saat musim hujan dan musim palawija saat musim kemarau. Panas berarti. Kalau hujan tadi kan musim padi. Nah, biasanya petani menanam padi itu saat hujan turun dan pada saat musim hujan. Nah, petani membajak sawahnya itu sekarang menggunakan traktor, tapi pada zaman dahulu petani membajak sawahnya itu dengan kerbau. Kerbau itu loh dibajak sama kerbau sawahnya. Nah, berarti kan petani tadi kan membajak sawahnya dengan traktor. Sekarang petani menanam padi itu menggunakan saluran air irigasi. Nah, cara di desa Prawoto itu menggunakan saluran air sungai Jereton, benar kan? Nah, selain air irigasi, petani juga itu menggunakan air hujan. Kalau tidak dengan air hujan, maka airnya tidak akan dapat mengalir air sungainya, air irigasi. Nah, petani menanam padi itu sekitar 3 bulan untuk menunggu menguningnya padi lalu dipanen. Nah, setelah lamanya 3 bulan petani menunggu hasil panennya. Akhirnya petani panen juga dengan raut wajah yang gembira dan ceria. Tapi saat padinya dimakan tikus, hama, maka petani sedih karena petani tidak memanennya dengan maksimal. Ya kan? Nah, akhirnya petani bergerombol menuju ke sawahnya masing-masing untuk memotong padinya. Nah, saat musim panen padi, petani menjual padinya ke pedagang lain. Nah, sekarang musim panen yang kedua adalah palawija. Petani, palawija ini ya Mbak Ida ya, ada pare, ada kacang dan lain-lain sebagainya. Nah, petani biasanya menanam palawija saat musim kemarau. Karena saat musim kemarau petani tidak terlalu membutuhkan banyak air. Hanya saja petani membutuhkan air irigasi saja, tidak perlu air hujan. Nah, macam-macam palawija yang ditanam meliputi ada jagung, pare, kacang hijau. Nah, baiklah, ya, betul sekali. Kalau petani menanam palawija itu saat musim kemarau. Jadi begitu. Di Desa Prawoto itu ada 2 musim panen. Yang pertama apa Mbak Nida? Panen padi saat musim hujan. Dan yang kedua adalah musim panen palawija. Petani menanam palawija saat musim kemarau. Betul sekali. Silakan Mbak Nida mengambil soal kemudian menjawabnya. Monggo Mbak Nida. Ambil satu, silakan mau yang mana terserah. Terserah Mbak Nida. Silakan Mbak Nida untuk mengambil soal lalu menjawabnya. Dibaca terlebih dahulu. Petani menanam padi dengan menggunakan air. Apa? Air. Apa tadi? Air irigasi. Ya, betul. Ayo soal yang kedua. Pilih sesuai jawabnya Mbak Nida apa? Keinginannya Mbak Nida. Bagaimana perasaan petani setelah memanen padi? Ceria dan gembira. Betul sekali. Ini perasaan petani digambarkan di sini ya. Ceria, gembira, senang. Nah, soal yang ketiga apa? Dibaca.
Ketika musim apakah petani menanam padi? Musim hujan. Ini ya, betul sekali. Kalau palawija pada musim kemarau atau musim panas. Betul sekali. Nah, terima kasih. Sekarang kita lanjut cerita yang keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan cerita yang keempat. Oke deh, apa Mbak Nida? Asal usul Desa Prawoto. Ya, dilihat ya Mbak Nida. Nama Desa Prawoto itu diambil dari sebuah cerita dari Raden Bagus Hadi Mukmin. Dan nama Prawoto diambil dari kata Raden Woto, yang apa artinya raja yang memerintah. Nah, sebelum Islam, Prawoto sudah ada raja yang memerintah lebih dahulu, yaitu Raja Nirwoto yang beragama Hindu Buddha. Nah, dan bisa juga nama Prawoto itu pemberian lain dari Sultan Trenggono. Lanjut, Prawoto pada waktu itu diberikan suatu perlakuan yang istimewa oleh Kesultanan Demak. Jadi Prawoto itu ada kaitannya dengan Kesultanan Demak. Nah, betul kan? Daripada desa-desa atau wilayah lainnya. Nah, di desa Prawoto itu diperlakukan sangat istimewa oleh Kesultanan Demak. Jadi pada desa-desa lainnya. Jadi desa Prawoto itu desa yang sangat istimewa diperlakukannya oleh Sultan Demak. Nah, pada zaman Sultan Trenggono, Prawoto sebagai tempat peristirahatan atau pesanggrahan. Nah, pesanggrahan atau sama dengan itu peristirahatan. Ya kan? Lanjut. Sehingga Prawoto juga dinamakan Bumi Wangen atau Bumi Bentolo yang asalnya dari kota Bintoro. Tuh Bintoro ini asal mulanya dari nama apa? Bintoro menjadi Bintolo. Nah, ya kan. Nah, nama Bentolo atau Bintoro pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan Brentolo. Benar kan? Bentolo atau Bintoro pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan Brentolo. Nah, didukung Brentolo sama dengan. Nah, kemungkinan nama tersebut pemberian dari Sunan Prawoto. Nah, sekarang Mbak Nida bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Silahkan menjawab ya. Tak bacakan ya Mbak Nida ya. Tadi kan Mbak Nida dari awal sampai cerita yang ketiga membaca sendiri. Nama Prawoto diambil dari kata pra yang artinya Raja yang memerintah. betul sekali. Soal yang kedua adalah pada zaman dahulu Prawoto sebagai tempat Peristirahatan. iya, sangat betul sekali. Pada zaman Sultan Trenggono, Prawoto sebagai tempat persanggrahan atau peristirahatan. Terima kasih Mbak Nida sudah menjawab soal dari Ibu. Dan Mbak Nida mendapatkan poin cerita yang keempat. Baiklah. Nah, sekarang kita akan melanjut cerita yang kelima. Ditunggu ya teman-teman. Baiklah, cerita yang kelima adalah Masjid Wali Kauman Desa Prawoto. Pertama, Masjid Kauman adalah masjid wali yang dibangun oleh para wali. Nah, pada zaman dahulu di sekitar masjid itu adalah sebuah desa yang diduduki oleh para penduduk muslim. Nah, masjid wali ini di sekitarnya ada sebuah pohon besar, pohon rindang yang masih tumbuh hingga saat ini. Di tempatnya itu di selatan masjid, di dekat sumur. Nah, setelah ada suatu kejadian itu banjir bandang. Nah, masjid ini anehnya tidak mengalami kebanjiran. Nah, masa yang penduduknya ini kebanjiran, masjidnya kan enggak? Kan aneh. Orang katanya ada seekor ular yang ekornya itu di Masjid Kauman dan kepalanya itu di Demak ya. Masjid Demak, di Demak. Iya, betul ini. Nah, kenapa kok masjid tadi saat kebanjiran tidak mengalami kebanjiran? Masjid ini malah naik dia mumbul. Karena ada ular yang menyungginya. Akhirnya masjidnya tidak kebanjiran. Namun para penduduknya ini pindah di suatu tempat atau desa. Nah, Masjid Kauman ini terletak di Desa Prawoto yang tempatnya sangat sejuk. Masjid ini berada di tengah sawah ya. Ya kan? Benar kan? Kalau kamu melihat Masjid Kauman itu berada di tengah sawah kan? Benar ya? Nah, mula-mula sebelum menjadi masjid ini adalah sebuah pesanggrahan atau peristirahatan pendopo Kauman. Benar sekali. Masjid ini dibangun dari kayu jati, mulai dari rusuknya, terus pintunya, jendelanya, hingga saat ini masih. Dari zaman dulu para wali sampai sekarang. Itu terbuat dari kayu jati. Benar sekali. Ya. Dinamakan Masjid Wali kenapa Mbak Nida? Karena tempat perkumpulan kaum muslimin. Silakan setelah Mbak Nida mendengarkan dan menyimak cerita Masjid Wali dari guru, Mbak Nida ini bisa menjawab soal nomor 1. Siapa yang membangun Masjid Kauman? Para wali. Betul sekali. Soal yang kedua. Dari bahan apakah masjid itu dibangun? Dari apa? Dari kayu jati. Tuh nomor 3. Di mana letak Masjid Kauman itu? Dimana? Di Desa Prawoto. Betul sekali. Ini lagi ya. Sebelum menjadi masjid, Masjid Kauman adalah sebuah apa tadi? Sebuah peristirahatan atau pesanggrahan. Soal yang selanjutnya kita sudah bersama Mbak Nida. Ketika terjadi bencana, kenapa Masjid Wali tidak tergenang air? Karena diangkat oleh ular. Iya, betul sekali. Ekor ular. Kepalanya ada di Demak, ekornya ada di Masjid Kauman. Orang katanya seperti itu. Nah, soal selanjutnya, Masjid Kauman disebut dengan Masjid Wali. Iya, Masjid Kauman disebut dengan Masjid Wali. Nah, pada zaman dahulu di sekitar masjid adalah sebuah desa. Soal selanjutnya, pada
Panjang ekor ular dari kota mana sampai mana? Dari kota Demak sampai Desa Prawoto. Betul. Soal yang nomor 10. Setelah mengalami kebanjiran, penduduk di sekitar masjid pindah ke suatu desa. Betul sekali. Terima kasih Mbak Nida sudah menjawab soal dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.